Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ayo Kaya. Untuk topik kali ini kita akan melanjutkan topik tentang nganggur no way. Ya, jadi untuk bahasan kali ini kita akan lanjutkan yang part 2. Jadi bagian 2 dari sebelumnya saya sudah sampaikan atau sharing tentang yang part ke-1 atau bagian 1. Nah, Ayo Kaya di sini remind lagi bahwa Ayo Kaya itu artinya kaya secara keseluruhan, teman-teman. Ayo Kaya, kaya secara mental, kaya secara pikiran dan maupun kaya secara finansial. Kaya mental yang artinya intinya adalah bahwa kita harus terus berusaha, pantang menyerah seperti mental dari para pejuang-pejuang di Indonesia. Yang kedua adalah kaya pikiran. Setiap waktu kita coba direview kembali apakah waktu-waktu kita di setiap harinya itu menghasilkan sesuatu atau berpikir sesuatu yang produktif atau tidak. Karena pikiran-pikiran yang negatif itu selalu mendatangkan hal-hal yang negatif. Kalau pikiran kita selalu positif, terus mencari peluang, dan peluang itu pasti akan datang karena sesuatu yang difokuskan itulah yang terjadi. Dan kaya finansial ini otomatis yang dicari oleh sebagian atau semua orang adalah kaya finansial. Kaya finansial terjadi pada saat kita sudah mempunyai kaya mental dan kaya pikiran. Oke, next. Untuk bahasan nganggur no way di Indonesia, itulah visi atau tujuan dari channel Ayo Kaya ini. Jadi ini baru dibentuk 3 hari yang lalu, dan saya ingin dari channel kali ini saya ingin terus membagikan apapun yang bisa dikontribusikan kepada teman-teman semua, sehingga nantinya bisa jadi kita terkoneksi, bisa jadi teman-teman menonton video ini ada inspirasi dan sebagainya. Nah, untuk nganggur, 10 sebab yang sudah kita bahas, ada 2 sebab. Yang sebab selanjutnya kenapa pengangguran di Indonesia terjadi adalah karena kemampuan tidak sesuai. Nah, kebanyakan dari kita meremehkan kita sendiri bahwa kita tidak bisa apa-apa. Padahal mental seperti itu adalah mental orang-orang yang kalah. Belum apa-apa sudah mendesain atau memutuskan kita tidak bisa apa-apa. Teman-teman, salah satu cara untuk membuat kita menjadi apa-apa adalah memulai. Turunkan gengsi, jadi apapun ya hal produktif yang bisa dilakukan, lakukanlah. Turunkan gengsi. Ya, artinya kita harus mempercayai bahwa diri kita ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Pada saat kita sudah mengakui kita mempunyai potensi, maka kita akan memiliki kemampuan apapun yang kita mau, karena segala sesuatu itu bisa dipelajari, dan yang terpenting adalah memulai. Nah, pada saat kita udah memulai, memang kegagalan demi kegagalan mungkin akan terjadi. Nah, kenapa? Kaya mental itu adalah sesuatu yang penting. Jangan pernah menyerah. Pada saat seperti yang quotes dari Michael Jordan, dia kenapa bisa menjadi top pemain NBA itu karena telah mengalami ribuan kegagalan. Jadi dari shooting yang dia lakukan itu mengalami banyak kegagalan sehingga dia menjadi master dari bidang yang dia geluti. Itu contoh Henry Ford. Ya, Henry Ford adalah pencipta mobil pertama kali di dunia. Dia bisa menciptakan mesin atau mobil karena dia sudah mengalami kegagalan ribuan kali, karena dia mempunyai kekayaan mental, kekayaan pikiran yang selalu positif. Akhirnya dia kaya secara finansial. Selanjutnya adalah penyebabnya adalah kurang pendidikan dan keterampilan. Pendidikan menurut saya tidak begitu sesuatu yang sangat harus, karena banyak sekali lulusan PhD pun, S3 itu banyak yang nganggur karena belum kaya mental dan belum kaya pikiran. Tetapi lulusan SD, SMP, bahkan yang tidak sekolah pun kalau memiliki kekayaan mental, pasti dia akan sukses. Karena orang yang survive, orang yang tangguh, orang yang sukses itu kebanyakan karena dia pantang menyerah dan tekadnya begitu kuat. Keterampilan ini bisa didapatkan dari memulai. Pada saat teman-teman sudah memulai dan sudah mendapatkan kaya pengalaman, dan akhirnya hal itu akan terus memperbaiki diri dan keterampilan, dan orang itu pun akan sukses lambat laun. Yang selanjutnya adalah tingkat kemiskinan. Kalau menurut saya ini tidak make sense, karena tidak adil sekali bagi Tuhan jika yang miskin tidak bisa kaya atau yang miskin tidak bisa bekerja.
Nah, tingkat kemiskinan yang saya tekankan di sini adalah kemiskinan mental yang tadi itu. Makanya kita harus mempunyai kekayaan mental. Segala sesuatu bisa dipelajari, dan yang terpenting memulai. Dari memulai Anda akan mendapatkan skill yang lebih bagus. Yang selanjutnya adalah adanya PHK yang menyebabkan pengangguran semakin tinggi. Justru itu, seperti yang video saya sebelumnya, adalah PHK terjadi pada saat kita terlalu mengharapkan orang lain untuk memberikan pekerjaan. Kita harus mandiri. Indonesia sudah merdeka. Orang-orang di Indonesia harus mampu dan memulai untuk menciptakan pekerjaan atau usaha. Dan kalau bisa, kedepannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, jadi mental entrepreneurship itu harus ditanamkan sejak dini, dari kecil kalau bisa di dalam lingkungan keluarga. Yang selanjutnya adalah karena tempat tinggal yang jauh dari kota besar. Ini juga tidak make sense karena Indonesia ini kaya raya. Di semua daerah kita bisa menciptakan usaha, ya. Kita bisa melakukan sesuatu yang produktif, kita bisa menghasilkan. Itu semua tergantung dari kaya mental, kaya pikiran. Yang selanjutnya adalah pasar global di mana semua orang, semua negara, atau semua orang di negara lain bisa masuk ke Indonesia. Justru inilah kenapa mental entrepreneurship itu harus ada dari sekarang. Kita harus mulai bergerak dari sekarang, daripada nanti diisi tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, padahal sumber resources ada di Indonesia. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Karena kesulitan bertemu pencari kerja. Oke, jangan bahas lagi yang ini, jangan mencari atau menjadi karyawan kalau bisa. Karena Indonesia sudah merdeka, ciptakanlah peluang usaha sendiri. Apapun bisa dilakukan di Indonesia ini, bisnis usaha sangat banyak. Mulailah, lihatlah lingkungan sekitar, banyak sekali ide-ide bisnis. Lihatlah YouTube, Google atau segala macam yang sesuai dengan passion teman-teman, pasti akan menemukan. Yang selanjutnya adalah tingginya harapan para calon kerja. Ini rata-rata mental lulusan kita, lulusan SMK, lulusan university itu selalu bermental ingin digaji tinggi. Kembali lagi teman-teman, ciptakanlah entrepreneurship dari dini. Jangan berharap mendapatkan pekerjaan dari yang lain. Ya, rata-rata di Indonesia perusahaan-perusahaan asing, ya, perusahaan-perusahaan yang istilahnya anytime segala sesuatu bisa mem-PHK kita. Makanya dari mulai kita lulus kuliah, kalau bisa praktekkanlah ilmu yang didapatkan di dalam kuliah dengan menciptakan peluang-peluang usaha. Banyak sekali Indonesia ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ini didorong oleh domestic consumption, artinya konsumsi dalam negeri. Hal itu menyebabkan istilahnya permintaan terhadap semua hal itu sangat besar di Indonesia. Ya, kita bisa menjadi supplier untuk permintaan tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa berwirausaha dari sekarang. Teman-teman, saya ingin sharing topik selanjutnya yang lebih bermanfaat. Mohon maaf video-video sebelumnya mungkin masih kaku karena saya ini awal baru 3 hari. Terus like and subscribe channel ini sehingga saya semangat lagi untuk membagikan apapun yang bisa saya kontribusikan. Jadilah anak yang berguna bagi nusa, bangsa, keluarga, dan negara. Semangat, ayo kaya, terus maju bersama teman-teman semua di Indonesia. Tidak ada pengangguran, no way. Thank you.